Pernah nggak sih kamu kepikiran satu hal sederhana ini? Kalau suatu hari nanti penghasilanmu berhenti, tabunganmu sekarang bisa bertahan berapa lama? Sebulan? 3 bulan? Atau bahkan hanya beberapa hari? Kita sering ngomong soal kerja keras, cari uang, kejar gaji lebih besar. Tapi jarang banget Bener-bener mikir. gimana cara bikin uang itu bertahan, bahkan berkembang. Dan di sini masalahnya. Banyak orang nggak bangkrut karena miskin, tapi karena mereka nggak punya sistem yang melindungi keuangan mereka sendiri. Realitanya keras, harga barang naik pelan tapi pasti. Nilai uang diam-diam menyusut, sementara tanggung jawab hidup terus nambah. Tanpa kesadaran finansial, yang kamu anggap cukup hari ini bisa jadi cuma sekedar bertahan di masa depan. Dan lucunya, kita tahu ini penting, tapi tetap menunda belajar, seolah masa depan bakal baik-baik saja dengan sendirinya. Makanya, kalau kamu ngerasa hidupmu berjalan normal, tapi ada rasa was-was soal masa depan uangmu, itu bukan hal yang aneh. Itu tanda kamu butuh pondasi. Bukan trik cepat kaya, bukan janji cuan instan, tapi prinsip dasar yang logis, realistis, dan bisa menyelamatkan kondisi finansialmu nanti. Di pembahasan ini, kita bakal kupas 5 prinsip investasi dasar yang bukan cuma enak didengar, tapi betul-betul relevan buat mahasiswa, pekerja muda, sampai yang udah punya keluarga. Kalau kamu pengen hidup yang lebih tenang, gak gampang panik soal uang, dan punya kendali lebih atas masa depanmu, stay sampai akhir. Karena apa yang bakal kamu dengar di sini bisa jadi pembeda antara sekedar kerja seumur hidup atau hidup dengan kepala lebih tenang karena uangmu bekerja juga. Sekarang, coba jujur sama diri sendiri. Banyak dari kita yang sebenarnya sudah berusaha hidup benar. Nabung kalau ingat, jaga pengeluaran sebisanya. Kerja tiap hari, berharap nanti keadaan bakal membaik. Tapi kenyataannya, setiap tahun biaya hidup naik, kebutuhan makin banyak, sementara kenaikan penghasilan nggak selalu sejalan. Akhirnya, kita hidup dalam siklus yang kelihatan normal, tapi diam-diam rapuh. Banyak orang baru sadar ketika sudah terlambat, saat darurat datang, saat kehilangan pekerjaan, atau saat tiba-tiba harus keluar uang besar. Saat itu barulah panik, barulah mulai mikir, kenapa dari dulu gue nggak siapin ini? Dan yang bikin miris, sebagian orang bukan nggak mampu, tapi mereka nggak pernah punya arah yang jelas tentang bagaimana uang seharusnya dikelola. Mereka punya penghasilan, tapi nggak punya strategi. Di sisi lain, ada juga orang yang kelihatannya biasa aja, gajinya juga bukan miliarder, tapi hidupnya lebih tenang. Mereka nggak selalu kaya, tapi punya perlindungan finansial. Kalau ada apa-apa, mereka punya pegangan. Bedanya di mana? Bukan di keberuntungan, bukan juga di nasib. Bedanya ada di pondasi dan keputusan keuangan yang mereka tanam lebih dulu. Dan di titik ini, mungkin kamu juga ngerasa relate. Kamu nggak malas, kamu nggak bodoh. Kamu cuma belum punya panduan yang jelas soal gimana mempersiapkan masa depan finansialmu. Makanya, kita perlu duduk sebentar, mikir lebih serius, dan belajar prinsip-prinsip yang sebenarnya sederhana, tapi krusial kalau kamu nggak mau keuanganmu tumbang pelan-pelan tanpa sadar. Kalau kamu masih di fase gue pengen hidup lebih aman secara finansial, tapi nggak tahu harus mulai dari mana, tenang, kamu ada di jalan yang tepat sekarang. Sekarang, kita masuk ke inti masalahnya. Banyak orang ngomong investasi itu penting, tapi berhenti cuma di slogan. Tanpa pemahaman dasar, investasi malah bisa jadi alat bunuh diri finansial. Makanya, sebelum ngomong cuan, kita perlu ngerti dulu kenapa investasi itu bukan sekedar pilihan, tapi kebutuhan. Pertama, karena uang itu punya musuh alami, inflasi. Nilainya pelan-pelan turun. Jadi kalau uangmu cuma disimpan, sebenarnya kamu pelan-pelan miskin tanpa sadar. Kedua, masa depan itu penuh ketidakpastian. Nggak ada yang jamin karirmu stabil selamanya. Investasi adalah cara punya cadangan kekuatan ketika sesuatu yang nggak kamu harapkan terjadi. Ketiga, waktu adalah aset yang nggak bisa dibeli ulang. Orang yang mulai lebih cepat, bahkan dengan nominal kecil, bisa jauh lebih aman dibanding yang mulai terlambat dengan nominal besar. Masalahnya, banyak yang salah langkah karena dua hal. Tergoda janji profit cepat atau terlalu takut sampai nggak mulai sama sekali. Ada yang ikut tren tanpa ngerti resiko. Ada yang ikut-ikutan teman, tapi nggak tahu apa yang sebenarnya mereka lakukan. Padahal, keputusan finansial itu bukan soal gaya, tapi soal selamat atau tidaknya hidup kita nanti. Sampai di sini, coba cek diri sendiri. Kamu investasi karena ngerti atau cuma karena takut ketinggalan? Kamu punya tujuan jelas atau cuma berharap pokoknya untung?
Jawab jujur di kepala masing-masing. Kalau kamu merasa selama ini cuma ikut arus, itu wajar. Banyak yang begitu. Tapi kalau kamu terus membiarkan dirimu gak paham, disitulah masalah sesungguhnya. Kita butuh pemahaman yang bisa dipakai, bukan cuma teori yang kedengarannya keren. Nah, di bagian selanjutnya, kita bakal sampai ke titik paling penting. Titik yang bisa bikin kamu sadar kenapa sebagian orang bisa bertahan, sementara sebagian lainnya jatuh. Ini bagian yang bikin banyak orang ketampar realita. Jadi kalau kamu masih di sini dan masih serius sama masa depan finansialmu, jangan kemana-mana. Karena setelah ini, kita bakal masuk ke momen yang bisa ngerubah cara kamu melihat uang dan investasi selamanya. Sekarang bayangin dua orang dengan kondisi awal yang hampir sama. Sama-sama kerja, sama-sama punya penghasilan rata-rata, sama-sama ngerasa masih muda, santai dulu aja. Bedanya cuma satu. Yang pertama mikir, nanti aja belajar investasi, sekarang nikmatin hidup dulu. Yang kedua bilang, gue nggak mau hidup cuma ngikut arus, gue siapin pondasinya dari sekarang. Beberapa tahun berlalu, hidup mulai menunjukkan warnanya, harga kebutuhan melonjak, tanggungan bertambah, dan situasi ekonomi nggak selalu bersahabat. Yang pertama mulai panik, tabungan tipis, nggak punya aset, dan baru sadar, selama ini dia cuma kerja tanpa bangun perlindungan. Sementara yang kedua mungkin hidupnya juga nggak sempurna, tapi dia jauh lebih siap. Dia punya simpanan yang berkembang, punya pegangan, punya rasa aman. Di titik ini, banyak orang biasanya baru sadar satu hal yang agak menyakitkan. Masalah finansial itu bukan terjadi tiba-tiba. Dia dibangun pelan-pelan, dari keputusan yang selalu ditunda, dari kebiasaan yang dianggap nanti juga bisa, dari rasa santai yang sebenarnya menghancurkan. Sebagian besar orang sebenarnya bukan kalah karena nggak punya uang, tapi karena mereka nggak punya prinsip. Mereka nggak pernah belajar dasar-dasarnya, tapi berharap hidupnya aman. Itu kayak masuk ke pertandingan besar, tanpa strategi, tanpa latihan, tapi berharap menang. Kalau kamu rasa deg-degan sekarang, itu bagus. Artinya kamu masih punya kesadaran. Dan justru di titik inilah momen pentingnya. Karena setelah ini, kamu nggak cuma akan ngerti apa yang salah, tapi kamu bakal punya gambaran jelas tentang apa yang harus kamu pegang. Kalau nggak mau cerita hidupmu jatuh ke sisi yang salah. Ini bukan soal jadi kaya raya. Ini soal memastikan masa depanmu nggak runtuh pelan-pelan tanpa kamu sadari. Dari semua ketegangan tadi, ada satu hal yang harus benar-benar kamu pegang. Investasi itu bukan soal produk apa yang dipilih, tapi soal prinsip apa yang kamu jadikan pegangan. Orang yang selamat secara finansial bukan yang paling pintar, bukan yang paling kaya, tapi yang paling disiplin memegang prinsip. Dan inilah yang jadi pembeda besar antara mereka yang siap dan mereka yang tumbang. Prinsip pertama yang harus tertanam, uangmu nggak boleh cuma diam. Karena begitu uang berhenti bekerja, kamu yang akan dipaksa kerja lebih keras. Prinsip kedua, selalu prioritaskan keamanan sebelum kecepatan keuntungan. Jangan tergoda janji indah, karena dunia finansial itu keras ke yang ceroboh. Prinsip ketiga, investasi harus punya tujuan, bukan ikut tren. Uang yang masuk tanpa arah biasanya hilang tanpa pamit. Di titik ini, kamu bakal sadar satu hal. Fondasi finansial itu bukan dibangun dari keberanian nekat, tapi dari pemahaman yang benar. Dan kalau kamu mulai bertanya, terus gue harus ngerti apa dulu? Itu pertanyaan yang tepat. Karena sebelum jauh ke instrumen, kamu harus ngerti musuh utamanya dulu, inflasi. Intinya sederhana tapi kuat. Masa depan finansialmu bukan ditentukan nasib, tapi ditentukan prinsip yang kamu jalani dari sekarang. Kalau prinsipnya benar, langkahmu mungkin pelan, tapi arahnya pasti. Kalau prinsipnya salah, langkahmu mungkin kelihatan cepat, tapi arahnya menuju jurang. Dan mulai dari sini, kita bakal masuk ke bagian yang benar-benar membantu kamu ngerti apa yang harus dilakukan secara nyata supaya hidupmu punya perlindungan finansial yang solid. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu. Gimana caranya biar kamu nggak cuma paham masalah, tapi benar-benar punya pegangan jelas buat melangkah. Karena teori tanpa arah itu percuma, dan kita di sini bukan buat kelihatan pintar, tapi buat bantu kamu punya hidup finansial yang lebih aman. Mulai dari hal paling dasar, bangun fondasi dulu sebelum ngejar hasil. Itu berarti kamu butuh 3 hal utama, proteksi, kontrol, dan pertumbuhan. Proteksi itu artinya kamu punya dana darurat dan gak sembarang taruh semua uang di tempat berisiko tinggi. Ini kayak sabut pengaman hidupmu. Banyak orang gagal bukan karena gak investasi, tapi karena mereka investasi tanpa pelindung. Lalu kamu butuh kontrol, catat keuangan, pahami arus uang masuk dan keluar, dan tentukan tujuan yang jelas. Investasi ini buat apa? Pendidikan, rumah, masa pensiun? Tanpa tujuan, kamu cuma jalan tanpa arah. Baru setelah itu, masuk ke pertumbuhan. Disinilah investasi bekerja.
Pilih instrumen yang kamu pahami. Mulai kecil nggak apa-apa, yang penting konsisten. Fokus ke jangka panjang bukan heboh jangka pendek. Jangan gampang panik, jangan gampang tergoda. Ingat, bukan siapa yang paling cepat mulai, tapi siapa yang paling disiplin bertahan. Dan satu lagi yang penting, belajar itu wajib. Dunia keuangan itu dinamis, dan orang yang nggak mau belajar biasanya jadi korban. Jangan malu mulai dari nol. Yang salah itu bukan nggak tahu, tapi pura-pura nggak butuh tahu. Kalau kamu udah punya fondasi, ngerti resiko, punya tujuan, dan tahu kenapa uang harus bekerja, kamu udah melangkah jauh dibanding banyak orang yang masih santai tapi sebenarnya rapuh. Dan mulai dari sini, hidup finansialmu pelan-pelan bakal terasa lebih terkendali. Bukan berarti tanpa masalah, tapi kamu punya pegangan. Kamu nggak cuma berharap, tapi kamu mempersiapkan. Setelah ini kita bakal rapikan semuanya jadi satu alur yang jelas, biar kamu benar-benar paham gambaran besarnya dan yakin kalau langkahmu ke depan bukan sekedar nekat, tapi terarah. Kalau kita tarik benang merah dari semua pembahasan tadi, kesimpulannya sederhana tapi kuat. Masa depan finansialmu bukan ditentukan oleh seberapa keras kamu kerja, tapi seberapa cerdas kamu menyiapkan fondasinya. Kita udah bahas kenapa hidup sekarang kelihatan baik-baik aja tapi sebenarnya rapuh. Kenapa inflasi jadi musuh diam-diam. Kenapa banyak orang tumbang bukan karena miskin, tapi karena nggak punya prinsip. Dan yang paling penting, kita udah bahas bahwa kamu masih punya waktu buat berubah, asal kamu mulai dari sekarang. Investasi itu bukan tentang gaya, bukan tentang ikut tren, bukan tentang siapa yang paling cepat dan paling heboh. Ini tentang tanggung jawab ke diri sendiri dan ke masa depanmu. Tentang pilihan, mau terus hidup dengan ketakutan yang disembunyikan, atau mulai bangun rasa aman yang nyata. Kalau setelah nonton ini kamu ngerasa lebih melek, lebih sadar, atau bahkan sedikit ketampar, itu bagus. Artinya kamu peduli sama hidupmu sendiri. Dan sekarang keputusan ada di tanganmu. Mau jadi orang yang cuma tahu, atau jadi orang yang benar-benar melakukan. Kalau menurut kamu pembahasan ini bermanfaat, jangan lupa buat like, komen pendapatmu, dan share ke orang yang kamu sayang. Siapa tahu ini jadi titik balik hidup mereka juga. Dan kalau kamu nggak mau ketinggalan pembahasan penting soal uang, investasi, dan masa depan finansial, pastikan kamu follow atau subscribe. Karena ke depan kita bakal bahas lebih banyak hal yang bisa bikin kamu bukan cuma bertahan, tapi hidup dengan rasa aman yang lebih nyata.